Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa dengan Pak Yohanes dalam pelajaran IPS. Hari ini kita akan membahas dengan tema masuknya Islam di Indonesia. Anak-anak sekalian, bagaimana kabar kalian? Sehat? Ya, saya harapkan kalian tetap selalu sehat walaupun berada di rumah harus selalu gerak-gerak, rajin cuci tangan, rajin membantu ayah dan ibu, tidak nakal ya. Jangan terlalu sering main game. Ingat, walaupun di rumah, kalian tetap harus belajar. Nah, subtema yang dibahas hari ini adalah mengenai pengaruh Islam terhadap masyarakat Indonesia. Beberapa pengaruh agama Islam di Indonesia, pertama dalam bidang politik, bidang sosial, bidang agama, dan bidang kebudayaan. Dalam bidang politik, kita bisa melihat bahwa sebelum Islam masuk ke Indonesia, itu pemerintahan kerajaan-kerajaan itu dalam bentuk kerajaan. Kemudian setelah datangnya Islam, konsep kerajaan berubah menjadi konsep kesultanan. Kenapa dengan kesultanan? Karena dalam konsep kesultanan, nilai-nilai Islam itu menjadi dasar pengendalian kekuasaan. Bidang sosial. Di bidang sosial masih menggunakan status sosial. Contohnya, gelar kiai dan sunan. Kenapa mereka diberi gelar tersebut? Untuk membedakan dengan masyarakat biasa karena mereka mempunyai keahlian dalam bidang agama. Dalam bidang agama, penyebaran Islam yang dilakukan oleh para kiai, sunan ataupun wali itu dilakukan dengan cara melewati budaya seperti pewayangan, ludruk, ketoprak ataupun suluh yang berupa nasihat-nasihat. Sehingga tidak heran maka pemeluknya mendapat sambutan dari masyarakat dengan pendekatan budaya. Dalam bidang kebudayaan, pengaruh Islam terlihat dari beberapa ciri khas yang membedakan dengan hal-hal yang lain, seperti pengaruh bangunan atap tumpang, yang dimana bentuk atap tumpang itu adalah bentuk piramid, semakin ke atas semakin kecil. Contohnya adalah Masjid Demak. Kemudian pengaruh dari Hindu-Buddha seperti Gapura. Itu contohnya adalah menara Masjid Kudus. Yang berikutnya, pengaruh dalam pakaian, yaitu wanitanya banyak menggunakan jilbab, hijab, dan kaum prianya gamis. Ataupun seperti jilbab juga. Nah, kemudian pengaruh lainnya adalah seni ukir. Seni ukir ini berasal dari Timur Tengah dengan menggunakan huruf kaligrafi. Nah, ini biasanya yang diitukan adalah asma Allah. Kemudian makam orang Islam itu bisa dibedakan dari makam-makam yang lain, yaitu ciri khasnya adalah pada kuncupnya itu yang beda. Nah, demikianlah beberapa pengaruh Islam yang sudah saya jelaskan. Semoga ini bermanfaat bagi kalian, menambah kasanah wawasan kalian sehingga kalian menjadi lebih tahu. Nah, untuk itu saya sudah sediakan beberapa soal yang bisa kalian kerjakan. Yang pertama adalah siapa yang membawa agama Islam ke Nusantara? Apa? Yang kedua, apa peranan para wali dalam agama Islam di Nusantara? Yang ketiga, sebutkan perkawinan budaya Islam dengan agama lain. Yang keempat, apa fungsi dari sebutan kiai dan sunan dalam agama Islam? Nah, itulah beberapa soal yang saya harapkan kalian bisa kerjakan setelah mendengar penjelasan dari saya tadi. Semoga ini bermanfaat. Kalau tidak tahu, silahkan kalian tanya Pak Guru atau orang tua kalian. Selamat mengerjakan. Dan terima kasih kalian sudah memperhatikan pelajaran dari Pak Guru. Atas perhatiannya.
Tuhan memberkati. Amin. Selamat pagi anak-anak.